Tundukkan kepala sebelum kita buka firman Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah di dalam perjalanan hidup kami, apapun yang terjadi, kami belajar memusatkan pandangan kami hanya pada Dikau. Sehingga ketika perjalanan di masa lalu memberikan kami luka, kepedihan, kesukaran, dan derita, kami tidak menjadi orang yang pahit hati, tapi justru semua itu menjadi tempat kami mengakui kerapuhan kami, luka kami, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami lebih siap untuk menerima berkat-berkat baru dalam perjalanan kami bersama. Saat ini kami mohon Bapak hadir di rumah, di ruang gereja ini, dimanapun juga. Jamah kami masing-masing supaya kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami disegarkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama-sama untuk pembacaan Alkitab hari ini kita membuka kitab pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal 41. Kejadian 41 kita akan membaca ayat 50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50, 51 dan 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberikannya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan sendiri berkata, yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Haleluya. Firman Tuhan berkata hari ini, Allah telah membuat aku lupa. Bapak Ibu Saudara-saudara, lupa adalah bagian hidup kita, bukan? Bangun pagi, biasanya saya masak kacang hijau. Masak kacang hijau itu vitamin B-nya bagus. Dan dari zaman saya masih kecil, ibu saya selalu menyediakan kacang hijau semangkok sama roti. Cuman manis sekali kalau dia. Kalau saya kacang hijau saya rendam semalam suntuk, bersihkan dulu, pagi hari dimasak. Tapi kadang-kadang malamnya lupa, karena bikin khotbah atau apa, pagi-pagi belum direndam, jadi ambil kacang hijau seadanya dimasak. Masak kacang hijau yang sudah direndam sama yang belum direndam itu beda hasilnya. Kalau yang udah direndam 1/4 jam sudah cepat, barangkali 20 menit maksimum. Kalau belum direndam 1 jam, air sudah surut, masih keras, tambahin lagi air. Udah surut, tambahin lagi gitu ya. Lalu kita kutak-kutik, totonya kok bau angus gitu ya. Kita lupa. Dan kalau kita lupa, kita marahin istri, atau kamu nggak bantu saya sih, atau dia marahin kita, kamu juga nggak urus diri dengan baik, dan seterusnya. Kenyataan manusia ada lupa. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara lupa dari kesukaran, lupa dari masa lalu. Ini menarik ya. Di dalam hidup saya lihat akhir-akhir ini banyak orang yang akhirnya mengetahui goncangan karena sakit penyakit, karena kerjaan hilang dan lain-lain. Mereka datang pada Kristus. Mereka mengalami, saya sudah ditebus, lalu diselamatkan, dan hidup gembira dalam Tuhan. Bersyukur, lalu mulai masuk ke gereja. Padahal kita sudah ngomong sama dia bertahun-tahun, dia tidak mau terima. Kali ini datang ke gereja. Mulai terlibat di gereja. Dan setelah terlibat di gereja, mulai ini dan itu, hidup berjalan seperti biasa. Mulai lupa. Titik berangkat yang begitu indah. Bahkan masih ada orang yang setelah jadi Kristen, percaya Kristus, iya percaya. Tetapi dia tidak mengalami perubahan. Mestinya ketika percaya Kristus, K pertama Kristus, K kedua kita mengalami perubahan karakter, ini K kedua.
Kalau karakter berubah, muncul K yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Cara ngomong, cara berhubungan. Kalau K ini dari berubah, K yang keempat muncul, yaitu apa? Komitmen kita berubah. Akhirnya kita semakin punya berbagai kemampuan yang orang tidak bisa. Dan keenam, akhirnya kesaksian kita beda sama orang lain. Mestinya begitu hidup Kristen itu. K pertama Kristus. Kedua perubahan karakter. Ketiga terjadi perubahan kebiasaan. Keempat terjadi perubahan komitmen. Kemampuan-kemampuan dan akhirnya kesaksian. Tapi orang lupa, udah percaya Kristus, masuk gereja, selesailah. Surga di tangan saya buat di masa depan. Lalu berhenti begitu. Itu seperti seorang bayi dilahirkan terus jadi anak kecil, sampai tua juga merangkak. Tetapi lebih parah lagi setelah begitu, dia merasa tidak ada apa-apa yang salah dengan dirinya, padahal masih punya banyak luka yang luar biasa besar. Kristen iya, cuman gue benci sama orang Ambon. Kenapa? Dulu masih kecil orang Ambon pernah nyerempet mobil papa saya. Itu kejadian tahun 50, diinget semua orang Ambon, pokoknya jahat buat dia begitu. Luka masa lalu yang belum kelar. Ada juga seorang menjadi Kristen tapi masih kecilnya miskin luar biasa dan dikata-katain orang. Sekarang dia jadi orang kaya, baru punya duit 200 miliar yang gak kepake. Utang kagak ada. Begitu ada pengemis minta duit, ya buka dompetnya, ada 10.000. Sayang ada, cariin, nggak ada 1.000 aja. Istrinya bilang udah kasih aja 10.000, dia lebih penting. Nggak bisa kan, itu duit gede banget. Gede. Badannya sudah kaya, sosial sudah kaya, batin, rohnya masih punya luka bahwa dulu miskin gue. Apa yang salah di sini? Apa yang salah demikian? Karena ada satu, di dalam perjalanan hidup memang kita bisa luka, bisa gagal, bisa ada penderitaan. Persoalannya terhadap itu kita biarkan itu dan kita sangkali, saya udah Kristen, saya udah percaya Kristus. Jangan menengok ke belakang, berlari-lari ke depan. Lupakan masa lalu. Banyak orang bilang gitu kan. Atau di konseling juga. Kenapa begitu marah sama suami? Masa soal kecil aja marah? Masa dia ketemu sama bekas pacarnya sekali aja udah kepengen cerai? Ya tapi saya tidak bisa terima dulu begini. Dulu. Wah, ini orang masih diikat masa lalu dong ya. Enggak, sudah lupa. Tapi bilang lupa, mulutnya ngomongin masa lalu lagi. Musuh pertama orang Kristen adalah percaya Kristus iya. Ada sesuatu yang belum dipulihkan. Dan itu disangkali. Ciri orang yang perlu dipulihkan ada sesuatu yang saya oke, tapi orang lihat sekitar dia orang punya sakit. Dianya nggak berasa sakit. Itu cilaka. Itu terjadi dari hamba Tuhan sampai ke majelis, sampai orang komisi, sampai dan biasanya sampai gitu piaraannya di rumah juga anjingnya bisa juga sakit hati itu. Karena kalau kesel yang punya anjing yang ditendang gitu ya. Anjingnya juga luka batin itu. Tapi ngedoain anjing lebih susah, saudara. Ini problemnya. Banyak orang Kristen kayak begitu. Tetapi ada orang Kristen yang lain. Memang hidup pernah susah. Pernah di dasar hidup, kayak tadi, di lembah yang gelap sekalipun, ada kepedihan. Tapi dia akui, aku pernah pedih. Aku pernah luka. Aku pernah kesepian. Itu bisa terjadi entah karena kesehatan kita gagal. Bayangkan seorang muda lagi pada puncak karirnya. Ditemukan ada problem dengan ginjalmu, ada problem dengan limpamu, ada problem dengan jantungmu. Pada usia 40-an, pada karir di puncak. Rasanya kok Tuhan jahat banget sama saya begitu ya. Sekolah setengah mati, udah sampai sana. Atau seorang semua hebat tapi di rumah, di keluarga, hubungan sama istri udah mirip sama tukang, ya hubungannya sama tukang gado-gado pinggir jalan, sekedar aja ngomong kalau lagi perlu makan. Ada yang begitu gitu ya. Ada juga karena pekerjaan kita dilukai. Gajinya gede, cuman kita diperlakukan kayak kecoa, dimarahinmu sama bos gitu pagi siang depan orang lagi gitu ya. Atau di sekolah, atau dalam hubungan dengan orang lain. Pacarnya kita sayang sekali. Cuman pacar itu benar-benar memperlakukan kita kayak dogi.
kasih rantai. Pokoknya mesti ikut maunya dia. Hari ini pakai kaos kaki ini ya, besok pakai baju ini ya. Ada kan yang begitu ya, wanita yang begitu sayang sama pasangannya, dijaga, diatur gitu ya. Hari ini pakai celana dalam warna merah, besok hijau, kuning, itu diatur, dikasih nomor lagi satu-satu lagi. Kemana pacar pergi dikasih GPS lagi begitu. Karena cinta atau posesif, kepingin itu. Karena dulu pernah kehilangan barangkali. Ada kan yang kayak begitu modelnya. Tetapi orang ada juga yang mengakui, saya pernah luka. Saya akui. Tetapi di masa luka pun Tuhan menjaga. Semua itu bahkan menghantar saya pada diri yang baru, sehingga saya lebih siap terima berkat baru, kemenangan melalui kesakitan. Seperti orang lahir, tidak ada lahir tanpa sakit. Begitu melahirkan, tapi ada kemenangan, lalu ada pemulihan. Persoalannya bagaimana bisa ada orang yang bisa dipulihkan? Seorang anggota gereja kami begitu, udah kena sakit berat, harus dioperasi, disobek ininya, tulang diinikan. Udah sembuh, 3-4 bulan di luar negeri pulang, ditipu sama tangan kanannya puluhan tahun, habis hartanya. Tinggal seperberapa, 1/10. Tapi dia masih bilang, puji Tuhan, saya tidak sakit hati. Ternyata dengan harta lebih sedikit, waktu lebih banyak buat keluarga, buat diri saya dan mengucap syukur. Luar biasa sekali. Kenapa ada orang bisa pulih itu? Yusuf mengajar kita. Mari kita lihat Kejadian 41. Pertama dikatakan itu, ketika dia punya anak, dia beri nama si Manasye itu. Si Manasye aku lupa ya, tapi kalau punya anak dinamain si Manasye, nanti anaknya lupaan, itu bisa repot itu. Ya. Ini menarik sekali. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki. Dan diberinya nama Manasye. Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. Di dalam ayat ini dikatakan mengenai kesukaran. Jadi Yusuf tidak melupakan, mengabaikan, dan membuang kesukaran itu dari ingatannya. Aku punya kesukaran, tapi sekarang aku melupakan. Yang dimaksud melupakan adalah, aku tidak mau kesukaran itu menjadi Tuhan yang mendominasi pikiranku, menguasai aku. Mengikat aku, membelenggu aku. Ada kesukaran di masa lalu, jelas ada. Aku akui. Aku pernah masuk penjara, iya. Aku pernah digoda tante Potifar, betul. Aku pernah diusir sama aku dibuang oleh kakak-kakakku ke sumur, betul. Mau dibunuh. Aku dijual jadi budak, iya. Aku akui ini semua. Di penjara aku nolong orang, terus dipaksa bodohin. Di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, di email nggak dijawab, ghosting istilahnya begitu ya. Aku alami itu semua, aku akui, dan aku tertekan, aku sedih, aku merasa sendiri, masih umur belasan tahun lepas dari orang tua. Tapi aku sudah letakkan itu, istilahnya aku sudah berdamai dengan itu. Jadi bukan menganyangkali, enggak ada apa-apa, udah lewat, enggak sakit, aman. Tidak. Benar itu terjadi. Itu sakit. Tapi Tuhan sudah memulihkan saya. Tuhan, sudah saya dikasih anak namanya si Manasye. Saya tidak mau membiarkan pengalaman masa lalu membelenggu saya. Ingatan masa lalu jangan membelenggu saya. Tidak mudah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Saya pernah mengalami punya anggota keluarga, di keluarga besar yang kaya. Sakit. Kenapa? Kalau Natal semua kumpul, semua disalamin, dikasih hadiah, kecuali saya. Kenapa salahnya kita? Nggak tahu, bertahun-tahun. Lama-lama nanya sama orang tua, kenapa pada benci sama saya? Nggak jawab juga, nggak ada yang tahu. Apa karena kulit saya hitam? Nggak ada yang tahu juga. Baru setelah lama sekali, ada satu yang benci bener sama saya. Akhirnya ibu saya mengatakan, ada satu di antara keluarga besar yang mencintai ayahmu selain saya. Tapi ayahmu memilih aku. Dan orang itu sakit hati. Dan karena kamu milik ayahmu, kamu jadi sasaran tembak. Oh gitu, lo kayak drakor aja. Kalau pikir-pikir. Dengan mengetahui itu, sekarang saya nggak lagi sakit hati. Kasihan dia ya. Kasihan dia.
Yusuf mengatakan aku melupakan, artinya apa? Aku tidak mau pengalaman masa lalu membelenggu menjadi penjara bagiku. Karena Tuhan memungkinkan aku berdamai dengan. Itu terjadi bukan apa ya. Jadi diakui semua itu, ya. Diakui semua. Tapi yang kedua dia katakan juga ya, di sini dia semua kesusahan yang dilakukan itu, yang terjadi itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan buat aku. Buat apa? Yusuf merenungkan, menyadari itu adalah tanda dari Tuhan. Kesukaran-kesukaran itu merupakan tanda kepadanya ya. Supaya apa? Di dalam kesengsaraanku aku mendapat berkat. Dalam kesengsaraan anak kedua Efraim, di dalam kesengsaraan aku dapat berkat, yaitu seorang anak. Anak dari, jadi dia orang penting sekarang ya, dapat seorang anak. Jadi dengan kata lain, Yusuf tidak melupakan, tapi merenungkan pengalaman masa lalu. Menghadapi sakitnya, aibnya, sedihnya. Tetapi pada waktu itu tidak merasakan pada diri sendiri apa yang dia rasa, tidak bicara sakit hatinya, bicara Tuhan yang menolong. Jadi sangat menarik. Yusuf bukan hanya menjadi orang yang bergerak menuju masa depan, diangkat jadi orang penguasa, bergerak ke depan, ya, maju ke depan, tapi mau menengok ke belakang. Banyak orang Kristen tidak berubah karena tidak mau menengok ke belakang. Dia mau menengok ke belakang dan melihat di situ betul ada kesengsaraan, ada penderitaan, ada kesukaran, diakui. Tetapi di tengah itu Tuhan selalu ada. Kalau orang melupakan masa lalu tidak bisa melihat itu. Justru di dalam kesukaran dan penderitaan Tuhan ada menolong saya. Saudara-saudara, di antara kita pasti banyak yang menderita saat ini. Pada saat menderita kita memikirkan, kok Tuhan ninggalin saya ya? Kok saya sendiri ya? Pasangan aja nggak ngerti apa yang saya pikul. Teman aja nggak ngerti, orang tua nggak ngerti, anak nggak ngerti. Atau pada waktu kesukaran kita melihat, walaupun saya kesel, sedih, marah, terpuruk, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Jadi apa yang dilakukan Yusuf bisa menjadi pulih. Pertama-tama dia merenungkan masa lalu, tidak hanya bergerak ke masa depan. Merenung masa lalu, melihat, mengakui kedua kesusahan, penderitaan, kegagalan. Yang ketiga, melihat tangan Tuhan di sana. Dengan demikian dia mengalami pemulihan karena dia bisa memaknai, mengerti artinya. Tuhan berikan itu semua, membuat dia menjadi semakin kuat. Saudara-saudara, di pikiran Yusuf, kita bukan wisatawan. Kita bukan wisatawan di dalam hidup ini. Yang wisatawan itu dan menteri wisata itu Sandiaga Uno. Kalau kita bukan. Kita adalah petarung. Petarung kena dipukul, biasa. Kepukul, hadapin lagi. Dipukul, jatuh, bangun lagi. Yang hebat tuh yang begitu. Bukan petarung yang tidak pernah terpukul. Kalau petarung tidak pernah terpukul, jangan-jangan di arena sudah disogok ke musuhnya supaya jangan nanti lu kalah gitu ya. Tidak. Petarung itu pasti kena pukulan. Mungkin jatuh tapi bangun lagi. Ajar bangun lagi, tidak pernah. Karena kita punya pelatih ada di samping kita. Maju, jangan takut. Dipulihkan adalah mengakui pertama-tama. Melihat ke masa lalu, mengakui apa yang terjadi. Tapi mengakui. Di saat itu saya tidak hanya melihat perasaan saya. Gua kok ditinggal, gua diabaikan. Tapi pada waktu itu saya melihat Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Ketika jadi budak, ketika digoda, ketika dipenjara, dan ketika jadi raja. Mengetahui iman sesungguhnya yang mendalam adalah ketika kita lagi susah. Ketika kita udah gak punya apa-apa, kena sakit, dimusuhin, diomongin, itu paling berat. Itu paling berat. Tetapi orang yang dipulihkan adalah mengaku itu ada, tapi mengakui di situ ada Tuhan. Dan karena itu dia tahu semua itu terjadi sebagai bekal dari Tuhan, bekal bagi si petarung dan hidup berkemenangan. Jadi inilah yang paling penting bagi kita, ya. Bahkan melalui derita bagi Yusuf, melalui semua penderitaan itu kelihatan dalam percakapan dia dan kakak-kakaknya. Tuhan yang ngatur kakak. Semua ini penderitaan supaya nanti aku menyiapkan hal yang indah bagi Mesir dan bagi kalian ke masa depan. Penderitaan adalah bukan hanya hukuman. Bagi orang lain melihat penderitaan, kesusahan adalah
penyiapan Tuhan untuk kita terima berkat lebih besar, berkemenangan di masa depan. Tolong dipikirkan itu, renungkan itu. Jadi jangan melupakan kesusahan dalam arti mengabaikan itu. Itu tempat kita belajar juga. Nah, apa sih yang penghalang buat orang Kristen itu hidup seperti itu? Pertama, terikat dengan kepahitan dan penderitaan masa lalu. Merasa ketika itu saya nggak ada yang perhatiin saya, nggak ada yang ngerti saya. Bahkan Tuhan membiarkan saya. Ini pertama. Dan sampai sekarang ketika penderitaan berlangsung, kok saya terus berlangsung begini? Kok saya begini terus? Tuhan kok mengabaikan saya? Itu musuh pertama. Tuhan tidak mengabaikan, Tuhan memberi perhatian. Ya. Saya dulu punya seorang teman begitu, hamba Tuhan, yang sangat sungguh-sungguh, bareng usia muda, melayani, baru memulai pos, baru berkembang, kena sakit kanker. Ini kena sakit ini. Dia sampai bilang kalau saya bisa hidup sampai umur 33 itulah berkat Tuhan. Tolong itu aja deh. Bantu saya doakan. Dan Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan jemaatnya jadi gede. Jemaat secuplek jadi besar banget di tempat yang strategis. Dia harus kerja lebih keras. Dari sekolah minggu sampai strategi gedung. Semua dia tangani nggak capek-capeknya. Belum ngurusin orang tuanya dan lain-lain. Tetapi di tengah kondisi begitu, saking sibuknya nggak sempat bergaul. Dan karena dia begitu kuat pribadinya, siapa pria yang berani dekatkan wanita yang kayak begitu? Ya. Pria kan senangnya wanita yang cantik tapi nurut. Ya. Atau yang kaya tapi pintar tapi nurut. Ya. Atau hamba Tuhan yang baik, beriman tapi nurut gitu kan. Nah, kalau yang udah biasa mimpin gini, kalau bisa Tuhan pun kadang-kadang dia bikin suruh nurut sama diri dia. Saya suka kritik sama dia, lu jangan suruh Tuhan nurut. Jadi nggak ada pria yang berani. Mungkin satu titik tertentu dia bisa berasa, kok saya dibiarkan ya. Yang lain diberkati, kok saya tidak dengan pasangan. Kalau di GKI kita suka nyanyinya gitu ya. Tak tersembunyi kuasalah, yang lain ditolong, saya tidak gitu. Yang lain ditolong, kok saya tidak gitu. Tapi dia berjuang terus. Dia berjuang terus. Dan kemudian hari, ternyata semua masa itu adalah persiapan Tuhan untuk dia berterima satu suami. Dan pada usia yang cukup tinggi, benar dapat seorang suami yang sangat baik dan hidup dengan bahagia mereka. Nggak nyangka gitu ya. Dan bisa dikatakan semua itu persiapan. Kalau nggak begitu di awal dia dapat, mungkin begini terus tiap hari di rumah tangga. Sekarang punya sesuatu, masing-masing sudah menjalani hidup macam berjumpa. Masa lalu adalah seringkali bukan hanya, ya banyak orang, kok Tuhan biarkan saya sendiri, kok saya diabaikan. Masa lalu yang pahit itu seringkali adalah persiapan Tuhan untuk berkat yang luar biasa. Mohon diaminkan saudara. Sakit, penyakit, kegagalan, hilang duit, kehilangan teman, seringkali menjadi persiapan supaya diri kita siap terima berkat Tuhan, seperti cerita tadi. Dengan demikian, seorang Kristen tidak mau dihalangi dengan karena persepsi atau pandangan dia aja. Kok saya gagal, so kayak gagal, saya gagal, orang lain bisa berhasil. Tidak. Tapi melihat lebih dalam, Tuhan sedang bikin apa ya? Tuhan sedang bikin apa ya? Apalagi harus kurubah ya? Apalagi supaya aku lebih siap terima berkat lebih besar. Dengan demikian, fokus hidup seorang yang seringkali gagal adalah dirinya. Yang ku dapat kok nggak dapat. Orang lain kok dia suka banding-bandingin sama orang lain, merasa kurang. Sedangkan kalau orang yang berhasil, fokusnya adalah Tuhan sedang mau bikin apa ya? Kenapa? Tuhan menyiapkan saya apa? Dan sangat menarik lagi, orang yang gagal adalah dia gagal fokus kepada rancangan Tuhan. Dia hanya pikirkan rancangan dan keinginannya sendiri. Yang belum tentu baik. Nah saudara, kalau melihat Yusuf, melihat ini semua, jadi bagaimana aplikasinya? Penerapannya bagi hidup kita. Pertama, biarlah kita beda dari orang lain. Melihat masa lalu dan masa kini sebagai kesusahan.
lalu melihat itu sebagai kesialan atau hukuman Tuhan. Tidak. Seringkali apa yang terjadi di masa lalu, walaupun sepahit apa, adalah persiapan begitu dari Tuhan. Bahkan apa yang terjadi masa kini yang kita tidak sukai adalah persiapan untuk hal yang lebih indah. Ini dulu. Ini dulu. Kalau punya anak dan anak Anda bikin pusing kepala Anda, itu anggaplah persiapan dia. Dia dipakai Tuhan menyiapkan kita untuk ketemu mantu. Yang mungkin lebih aneh lagi gitu ya. It's okay. Nanti punya anak aneh, mantu aneh, tapi kita punya hati yang besar, bisa merangkul keduanya. Ini satu. Yang kedua, sepanjang jalan, tinggal pilih apapun terjadi saat ini. Kita mau perhatikan Tuhan yang sedang bekerja atau perasaan kita dan keinginan kita. Ini dulu. Pemulihan tidak terjadi kalau fokus kita hanya pada keinginan kita, standar kita. Tapi pemulihan terjadi kalau kita mulai melihat tangan Tuhan sedang bekerja apa. Tuhan sedang siapkan apa. Kenapa dikasih pandemi 2 tahun? Mau apa? Kemarin sebuah gereja mengatakan persembahan kami naik 8%. Tapi saya bilang saya nggak kaget. Tahun 98 saya di gereja ada khotbah, ada orang datang kakek tua pakai motor jelek, ngasih amplop ke gereja, dibuka 1 miliar. Di gereja Anda tuh banyak orang malaikat tersembunyi, saya bilang. Saya nggak heran. Ya. Dan tidak mau nampil. Pakaian sederhana, tapi cinta Tuhan banget. Ya. Mungkin pada saat pandemi ini Tuhan suruh kita berhenti. Cukup. Kamu kerja terlalu capek, terlalu keras. Kamu ngudak-ngudak terlalu banyak. Duduk diam. Belajar diam. Belajar menyandarkan diri pada saya. Belajar terima berkat-berkat yang mengejutkan. Siapkah kita untuk itu? Itu dia. Berikutnya lagi, kita juga perlu kenali diri kita ini siapa. Kita bukan orang sembarangan. Tuhan mati bagi kita, Kristus berdarah-darah buat kita. Kita dipilih secara khusus untuk apa? Disiapkan jadi petarung. Bukan wisatawan, bukan orang jalan saja. Setiap kita bisa membuat inspirasi pada orang lain karena kita bertarung. Dan di dalam pertarungan, kemenangan itu bukan kemenangan punya duit, punya kendaraan bagus, punya pasangan bagus. Kemenangan itu adalah kita mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan karena mata kita kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan tidak dapat, selama kita mata kita melihat Tuhan dan pegang tangan Tuhan, kita masih jadi pemenang. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita perlu kenal siapa Allah kita. Melalui semua ini kita makin kenal Allah kita. Dia adalah penebus, betul. Tapi tidak hanya menebus, dia juga pelatih kita. Dia juga pengubah kita. Dia juga penyedia berkat yang kita tidak bayangkan. Tanpa itu, tanpa menyadari itu, hidup kita terikat dan tidak pernah pulih. Pentingnya pulih itu dikatakan Mazmur 19 ayat 12 atau 13. Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Banyak di antara kita percaya Tuhan, ya cinta Tuhan, tapi tidak disadari. Di dalam masih ada akar-akar yang pahit. Inilah kita katakan, Tuhan, tolonglah aku biar ini dicabut. Berikan seorang yang baik ada di sampingku dan menolong aku. Mengenali ini, mengakui ini, merasakan tangan Tuhan yang mencabut akar itu. Saudara-saudaraku, bagaimana hal itu bisa dilaksanakan? Mungkin satu cerita ini sebagai ilustrasi penutup bisa membuat Anda ingat. Ketika saya pendeta muda di gereja, kami punya majelis lumayan 13-14 orang. Gerejanya syukuran di sini barangkali, lebih kecil. Semua majelis itu semangat saya pendeta pertama. Jemaat itu udah ada lama puluhan tahun tapi nggak maju-maju. Diharapkan dengan ada pendeta ada kemajuan besar. Dan dilihat saya kerja keras, rajin, kadang-kadang juga nggak sempet nyisir demi kerja gitu. Itu jadi omongan orang ya. Kadang-kadang dia pakai celana nggak diganti-ganti, celana yang sama 3 hari katanya. Diomongin, tapi ketahuan dia kerja keras. Tapi mereka tidak tahu saya hampir nyerah. Kenapa? Di majelis ada satu orang yang bikin pusing kepala saya. Kalau istilahnya bohwat gitu ya. Kenapa kita bohwat? Kalau seorang majelis kasih usul yang baik, A, dia bilang nggak bisa, B mestinya. Kalau orang bilang B, dia bilang A.
Pokoknya dia ahli untuk menganalisis orang dan menentang siapa saja, termasuk saya. Dan nggak pernah kasih, terakhir saya nggak tahan. Cukup dong, jangan hanya ngasih kritik, kasih solusi. Kasih pilihan. Oh nggak bisa, solusi itu bukan tugas saya. Muter-muter ngomong. Jadi apapun kita itu gara-gara satu orang itu nggak bisa maju. Didoain nggak berubah, diapain? Bagaimana ya Tuhan? Saya sudah bingung. Nggak sanggup ya. Dan dia kerjanya kritisi saya. Sehingga satu titik tertentu Tuhan, ini mungkin sidang majelis terakhir, saya mau keluar aja dari sini, nggak sanggup. Nyerah. Dan saking itu, dan dia ngomong lagi, ada ide bagus kita mau menolong orang bikin gini. Dia ngomong tuh, nggak bisa, cacok ya. Saya udah pusing pegangin pensil begini. Ya Tuhan, saya mesti bikin apa? Saya bingung. Saya ngeliatin pensil, jatuh. Dok, pensilnya jatuh. Begitu jatuh, kaget dia. Latah. Ada kan orang latah ya. Kalau orang latah kan mulutnya ngomongin yang kagak-kagak. Kalau ngomongnya, kucing aja kan masih mending. Kan ada orang yang latah, kucing, itu sih nggak apa-apa. Kalau dia ngomong kotor semua. Apa yang kita nggak ngomongin depan umum, keluar, mukanya merah, semua ngeliatin dia, mukanya merah sekali. Dia diem. Oh, saya ketemu dia sekarang. Maka itu setiap sidang majelis berikutnya, kalau kita mau bikin sesuatu, dia ngomong, kebanyakan saya muter-muterin ini dan saya ngeliatin muka dia. Akibatnya dia diem. Itu beberapa bulan. Kalau dia mulai ngomel, saya puter-puter lagi pensil, dia langsung diem ya. Nah, tapi satu hari dia masuk ke kamar, saya ketok. Pak Pendeta mau ngomong. Pak Pendeta jahat gitu. Saya tahu Pak Pendeta ngerjain saya. Ya habis dia bilang terlalu banyak ngomong sih dan nggak konstruktif, nggak membangun. Iya katanya. Terus dia curhat. Ternyata orang itu kehidupannya, penderitaannya luar biasa. Kematian anak satu, kematian anak dua, rugi bisnis, hampir retak rumah tangganya. Kasian betul. Saya masa bersalah terus terang. Tuhan, kenapa saya tuh menghakimi dia? Seakan-akan dia tuh memang duri buat saya. Dia menghambat pelayanan saya. Dia menyakiti saya, mempermalukan saya depan orang lain. Kenapa Tuhan ngasih itu? Saya sempat mikir itu. Padahal sebenarnya saya mestinya mengasihani dia dong. Ketika dia curhat, saya kasihan, saya pegang tangannya, saya doakannya. Sampai dia meninggal, dan sampai pasangannya meninggal baru-baru ini, kami menjadi sahabat. Dan memang penderitaan dia luar biasa. Dan ketika satu lagi anaknya meninggal, saya ada di ranjang kematian. Saya menemani dia, saya tahu berapa beratnya perasaanmu. Dan paling menarik, latahnya hilang. Belakang hari dia menjadi seorang yang sangat lemah lembut, mau dengerin orang. Jadi saya bilang, dia dipulihkan, saya dipulihkan. Saya dipulihkan kenapa? Saya nggak cerita. Orang itu punya bibir merah. Bibir merahnya mengingatkan saya sama satu orang yang saya paling benci dari masa kecil gitu loh. Aneh ya, pendeta masih punya luka masa lalu di masa kecil, kebawa ngelihat dia makin sakit gitu deh. Tapi ketika saya memberi perhatian khusus pada dia, mendengar ceritanya dan mulai mendoakan dia, saya dipulihkan, dia dipulihkan. Jadi kalau ketemu orang yang paling aneh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Makin aneh dia berarti makin banyak yang saya bisa belajar dalam hal ini. Saudara-saudara, dipulihkan, kesusahan menolong kita masuk ke dalam pemulihan kalau kita mau. Dan akui itu. Begitu pemulihan terjadi, kita rasa kuasa Tuhan yang luar biasa. Begitu kita akui juga kelemahan kita dan butuh kuasa Tuhan, maka ada banyak berkat yang sedang menunggu. Bisa kita raih. Jangan-jangan saat ini ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan terhadap semua masalah kita. Kita tidak siap menerimanya karena kita tidak dipulihkan, tidak mau merubah diri, tidak mau merubah pola kerja, karakter, kemampuan, kebiasaan, komitmen, serta kesaksian kita. Maukah Anda terima lebih berkat lebih banyak dari Tuhan? Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari ambil waktu sendiri, merenungkan apa yang Tuhan bicarakan pada Anda secara khusus. Untuk hari ini, apa yang Anda mau katakan kepada Tuhan, agar berkatnya lebih tercurah.
Tuhan, kami berterima kasih. Kami punya Allah seperti Engkau yang menemani kami dalam susah dan senang. Kami berterima kasih punya Allah yang mengerti kelemahan kerapuhan kami.